Bagi peternak walet pemula yang baru saja memulai bisnis sarang burung walet, tidak sedikit yang terbesit perasaan galau akan kondisi gedung barunya. Apakah sudah layak dihuni oleh burung walet atau sebaliknya? Perasaan ini biasanya membuat peternak melakukan hal-hal yang sebenarnya justru menjadi pantangan yang tidak boleh dilakukan pada gedung walet baru. Perlu kita ketahui bahwa usaha budidaya sarang burung walet bukanlah magic, melainkan teknik. Jadi kita tidak bisa mendapatkan keuntungan secara instan dan dalam waktu singkat dari bisnis gedung walet ini. Keuntungan yang dapat kita raih memerlukan waktu dan proses, sehingga kita harus menjalani setiap prosesnya dengan penuh kesabaran serta diiringi dengan teknik dan ilmu yang benar. Lantas apa saja sih pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh peternak walet pada gedung baru? Berikut ini akan kami jabarkan 4 poin yang tidak boleh Anda lakukan pada gedung atau rumah walet baru. 1. Jangan sering bertengkar dalam rumah tangga. Karena dalam hukum Islam, maupun hukum agama lain bahwa jika sering terjadi pertengkaran dalam sebuah rumah tangga maka pintu rezekinya ditutup oleh malaikat. Karena kita berbudidaya burung walet, maka rezeki kita akan lambat jika kita sering bertengkar dalam rumah tangga. Oleh karena itu sebaiknya kita membangun keluarga yang rukun sebelum membangun gedung walet. 2. Sering masuk gedung. Jika kita baru saja mengaktifkan gedung walet, maka janganlah sering keluar masuk gedung, baik untuk melakukan renovasi atau hanya sekedar kontrol gedung. Biarkan walet yang baru masuk beradaptasi dengan nyaman di gedung kita tanpa ada gangguan dari manusia. Jadwal yang tepat untuk masuk gedung baru adalah 3 bulan sekali, tergantung dari masalah apa yang kita perlu perbaiki pada gedung, mulai dari hama dan lain sebagainya. 3. Gonta-ganti suara sebelum memulai mengaktifkan gedung. Pilihlah paket suara walet yang berkualitas, baik itu suara panggil, tarik, maupun inap, sehingga kita tidak lagi menggonta-ganti suara dikarenakan tidak adanya respon walet. Dampak dari pergantian suara yang sering adalah membuat walet baru stres dan akan meninggalkan gedung kita. 4. Menyetel volume yang terlalu nyaring. Sebagian orang beranggapan bahwa volume nyaring akan lebih jauh menjangkau koloni walet, sehingga walet yang terpancing akan lebih banyak. Pemikiran ini jelas keliru. Karena suara yang terlalu nyaring justru membuat walet enggan masuk ketika sudah di dekat gedung. Setelan volume yang baik adalah tidak terlalu nyaring dan juga tidak terlalu pelan. Intinya, jika kita ingin menyetel suara walet, buatlah senyaman mungkin di pendengaran kita. 5. Menggunakan sesuatu yang tidak jelas manfaatnya. Tidak sedikit peternak walet yang menggunakan sesuatu tanpa mencari tahu secara detail manfaat benda tersebut. Seperti menggunakan bambu, garam, nanas, dan lain-lain. Akibatnya gedung justru menjadi tidak produktif. Gunakanlah benda yang benar-benar dapat menunjang budidaya walet kita. 6. Malas berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sebagai manusia yang sadar dan beragama, harusnya tahu bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Sang Pencipta, namun kita tidak boleh hanya berusaha tanpa berdoa. Apalagi pasrah dengan apa yang kita dapatkan saat ini, kita harus merendah diri dan sering-sering berdoa kepada Sang Pencipta, agar diberi kesehatan dan rezeki berlimpah, agar kita tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang sombong. Untuk lebih jelas, teman-teman boleh sharing dengan kami, dengan cara chat ke nomor yang sudah kami tampilkan pada video. Terima kasih.